Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hani. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ibu terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu bahas hari ini, Bu? Adakah yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Wah, itu hal yang bagus sekali, Bu. Coba ceritakan kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu. Karena terlihat kelas saya ini seperti agak pasif gitu, Bu. Oh iya, berarti Ibu ingin dapat mengelola kelas saat melaksanakan kegiatan pembelajaran supaya tercipta kelas yang kondusif ya, Bu. Iya, Bu, benar. Saya ingin sekali melakukan itu. Baik, Bu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Jadi saya bingung nih bagaimana gitu ya saya bisa mengkondisikan kelas saya supaya pembelajarannya lebih aktif, lebih menyenangkan. Hmm, menurut Ibu apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Ya kadang kelas saya kan 36, Bu. Kadang di sebelah belakang tiba-tiba di depan yang belakang itu ada siswa yang nyeletuk gitu, Bu, kalau bicara. Jadi kan saya Hmm, merasa terganggu ketika kegiatan pembelajaran. kalau begitu, kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baiklah Bu, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Iya, Bu. Oke, iya, Bu. Gimana ya? Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Misalnya, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian dari kita sebagai guru, atau ada masalah lainnya. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa penyebab siswa di kelas Ibu suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran itu. Jika demikian, kira-kira menurut pandangan Ibu, rencana aksi apa yang sebaiknya Ibu harus lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran? Sepertinya supaya menarik siswa di awal itu saya harus menjelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan tahu tujuan pembelajaran, siswa itu lebih tertarik gitu. Kemudian saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik kepada siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Nah, selain hal itu, kira-kira hal apa lagi yang dapat Ibu harus lakukan? Mungkin saya akan menggunakan metode problem based learning atau project based learning atau blended learning. Hmm, kira-kira selain itu ada hal lain lagi tidak, Bu, yang perlu Ibu lakukan? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, supaya bisa memberikan influence ya kepada siswa yang tadi suka bicara, kalau saya memberikan, pujian atau penghargaan kepada siswa yang sudah diam gitu, mengikuti keyakinan kelas yang sudah harusnya mereka itu sudah, tahu ya keyakinan kelasnya gitu. Iya. Nah, bagaimana, cara Ibu memberikan penguatan positif atau memberikan apresiasi kepada siswa yang memang menyimak pada saat pembelajaran Ibu berlangsung? Saya akan memberikan penguatan positif dan mengapresiasi siswa yang menyimak saat pembelajaran berlangsung, dengan cara merespon siswa dengan kata "keren", "luar biasa" gitu, Bu, kemudian "bagus sekali" dan lain sebagainya, dan mengajak siswa untuk bertepuk tangan dan memberikan reaksi yang positif, gitu. Nah, bagaimana cara Bu Hani
Apakah dengan yang tadi Ibu sampaikan, Ibu sudah mendapatkan pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Ibu, saya sudah memiliki gambaran, ya sudah mulai ada bayangan gitu Bu, gambaran, oh harus apa gitu yang harus saya lakukan di kelas gitu. Baiklah, nah sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Iya Bu, saya akan melakukan langkah pertama saya adalah menyusun materi yang dapat menarik siswa agar mereka bisa fokus. Selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup dan tidak membuat jenuh siswa. Saya lebih banyak harus menggali lagi karakter siswa, minatnya mereka. Jadi saya harus mengikuti kayaknya dalam menyusun metode pembelajaran ini supaya variatif dan menyenangkan buat mereka. Baik Bu, kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah Ibu supaya bisa mengatasi masalah ini? Ada Bu, ada Ibu Epi sama Ibu Wartika. Mereka saya lihat kalau mengajar itu lihat siswanya waktu itu saya lewat di depan kelasnya, ada kelas Ibu Epi dan Wartika, anak-anaknya itu antusias, kayak menyenangkan, gembira gitu ya. Ya tipis-tipis Bu melihat di kaca gitu kan, kelewat gitu waktu saya lewat. Wah ini kayaknya menarik nih, saya harus belajar ke Bu Epi sama ke Bu Wartika gitu Bu. Jadi saya rencananya mau minta tolong mau berdiskusi juga dengan Ibu Evi dan Ibu Wartika. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan rencana Ibu? Secepatnya Bu, karena saya pikir lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah kan sekarang sudah aktif, udah pembelajaran tahun ajaran baru. Ya, baik Bu. Nah, rencana sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya insya Allah akan komitmen menjalankannya, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Baik Bu, silahkan dilakukan rencana aksinya ya Bu, dan semoga dengan pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan yang Ibu alami. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu, saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana tadi. Dan apakah bisa berdampak baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Baik Bu, terima kasih ya, saya lega sekali sudah bisa bercerita kepada Ibu. Saya jadi ada pencerahan, saya juga ada solusi untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Intan. Ya Bu, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Bu. Baik. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.